Shalom saudara, salam dalam kasih Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur bersama bangsa negara Indonesia untuk kemerdekaan dan memperingatinya 78 tahun Tuhan sudah memberkati Indonesia. Dan sebagai warga negara Indonesia, kita pun turut penuh semangat untuk maju membangun bangsa kita. Saudara, kita merenungkan satu bagian lagi firman Tuhan yang menarik buat kita, ialah Pengkhotbah pasal 2 ayat 21. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ya, penulis pengkhotbah ini mengungkapkan bahwa dia sudah mulai putus asa, ya, dengan segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saudara, memang menyakitkan ketika kecewa itu kita rasakan terhadap orang-orang yang dimana kita telah berjuang dengan penuh semangat untuk mereka, tapi mereka mengecewakan kita. Dan tentu juga di dalam rangka HUT RI ini, kita semua tidak mau mengecewakan para pejuang, orang-orang yang telah berjuang untuk Indonesia. Jadi harus terus semangat. Nah, di dalam bagian ini kita diingatkan tentang Musa yang pernah memimpin bangsa Israel. Dan dalam satu kesempatan dia 40 hari ada di Bukit Sinai untuk berjumpa Tuhan, untuk tentang menerima 10 perintah dari Tuhan. Dan dia memberikan kepercayaan kepada Harun untuk mendampingi bangsa Israel. Tetapi ternyata ketika dia turun, dia menemukan bahwa Harun justru memimpin bangsa Israel itu menyembah berhala. Disinilah kita melihat Harun itu gagal, dan Musa begitu marah, kecewa, sehingga loh batu yang dia terima itu dia banting. Saudara, apa yang dihadapi Musa ini bisa jadi kita pun juga sering mengalaminya. Rekan kerja, orang-orang di mana kita berjuang, tapi justru mereka membuat hati kita sakit. Nah, itu sebabnya saudara, kita kembali diingatkan melalui firman Tuhan ini dalam peristiwa yang dialami Musa. Tapi ketika Musa menghadapi itu, Musa justru membawa kekecewaannya, membawa Harun juga kepada Tuhan. Karena secara manusia walaupun dia merasa itu, tapi dia tahu Tuhan yang lebih tahu bagaimana dia melepaskan dia dari kekecewaan yang ada. Dikatakan Tuhan menjawab doa daripada Musa itu dan mengingatkan Musa akan tugasnya. Pergilah, pimpin orang-orang. Dalam Keluaran 32 ayat 34, malaikatku akan pergi sebelum kamu. Jadi kekecewaan itu tidak membatalkan tugas dari Musa atau hadirat Tuhan. Jadi lakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk Anda lakukan. Jadi kita diingatkan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Jadi saat Anda kecewa dengan orang-orang yang telah Anda curahkan hidup kepadanya, mari kita periksa lagi dengan Musa. Musa itu ibarat pendeta gereja di padang gurun. Jemaatnya terdiri dari mantan budak dan telah dibebaskan, diberkati, dan sedang dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Namun mereka tidak memiliki sedikit pun kesetiaan dan rasa terima kasih kepada Musa yang telah mempertaruhkan segalanya untuk kebebasan mereka. Baru keluar dari Mesir, mereka menyerang Musa, menuduh, menyalahkan, dan menjatuhkan. Itu dalam Keluaran pasal 14. Saudara, apakah Musa kecewa dan terluka? Iya, tetapi setiap kali dia ingin menyerah, dia berbicara kepada Tuhan, berdoa untuk umat Israel yang mengeluh,
mendapatkan semangat baru dari Tuhan dan mengikuti arahan Tuhan saat dia kembali bekerja. Itulah yang dilakukan orang yang dipanggil Tuhan. Ketika mereka kecewa dan ingin menyerah, itu juga yang harus Anda lakukan. Saudara, ketika merenungkan ini, saya pun pernah mengalami apa yang seperti Musa alami. Nah, di dalam keadaan itu seringkali saya marah kepada diri sendiri, kecewa, tapi saya seringkali mencoba melupakan, tidak mampu melupakan, tapi hanya datang kepada Tuhan, membawanya kepada Tuhan. Dan ini suatu hal yang menguatkan saya bahwa saya tidak punya kemampuan apa-apa untuk merubah orang. Hanya Tuhan yang merubah. Kita berjuang untuk pelayanan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk bagian yang Tuhan mau supaya kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan orang-orang yang kita perjuangkan, mereka yang mengecewakan kita bawa kepada Tuhan. Luar biasa. Dan inilah di hari kemerdekaan Indonesia khususnya hari ini, biarlah kita dapat mengatasi kekecewaan kita. Khususnya buat rekan-rekan kerja, orang-orang yang kita mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Tapi kita juga tetap memeriksa diri kita, melihat motivasi kita, apa yang kita perjuangkan sungguh-sungguh adalah yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati kasih karunia dari Tuhan. Amin.